Para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda, Suyanto.id. Ini merupakan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, apa yang akan kita bagikan kali ini akan berbagi mengenai bagaimana para pendaftar calon mahasiswa PPG Prajabatan untuk menghadapi tes substansi. Nah, ini adalah merupakan episode kedua. Bersama kita narasumbernya adalah staf dari Direktorat PPG Ditjen GTK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Nah, kita sapa dulu. Beliau adalah Dr. Romi Siswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Romi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Sehat, alhamdulillah, Prof. Ya, alhamdulillah. Nah, ini gimana? Kemarin kita kan sudah membuat konten mengenai bagaimana rekrutmen, proses rekrutmen calon mahasiswa PPG. Nah, sekarang akan kita siapkan bagaimana mereka harus siap menghadapi ujian substansi, tes substansi. Gimana, Dr. Romi? Dijelaskan biar mereka siap secara mental maupun secara pengetahuan. Dr. Romi. Baik, terima kasih, Prof. Ini setelah mereka lolos dari tes administrasi, mereka ngisi CV, terus ngisi esai yang kemarin, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Jadi keperluan mengisi esai itu adalah nanti digalinya pada saat setelah mereka pada saat dites wawancara. Namun dengan catatan bahwa sebelum dia melangkah ke tes wawancara, dia harus melewati yang namanya tes substansi. Nah, tes substansi ini itu terdiri dari tes penguasaan konten, terus tes yang ada dua, Prof. Jadi tes penguasaan konten dan tes terkait tentang kemampuan dasar literasi dan numerasi. Nah, ini akan dilakukan pada tanggal 25 sampai dengan 29 Juli di tempat uji kompetensi yang sudah ditunjuk di 3 universitas yang memang kita khususkan untuk yang bertanggung jawab untuk wilayah Sumatera itu Universitas Negeri Padang, yang Pulau Jawa dan Kalimantan itu dengan Universitas Negeri Semarang, dan di Indonesia Timur itu dengan Universitas Negeri Makassar. UN kok enggak, Roh? UNY karena yang menangani dalam jabatan, Prof. Oh, gitu ya. Ya. Oke. Ya, dan itu tesnya itu selama beberapa hari itu dari tanggal 25 sampai 29. 4 hari ya tesnya. Gimana? Iya, 4 hari, Prof. Jadi bergelombang sebenarnya, nanti ada yang kebagian pagi, kebagian siang. Itu tesnya sebenarnya hanya 60 menit sih, Prof. Mungkin karena kan memang terlalu banyak gitu ya, sehingga mereka mau nggak mau harus bergantian nanti jadwalnya tes juga sudah ada. Mereka kan juga sudah punya kartu ujian yang sudah di print gitu, karena mereka memang dari ini kan sebenarnya ini adalah yang memakai fasilitas yang dari inian ANBK ya, Prof ya, sehingga kita sinergi dengan Mendik itu untuk melakukan ini. Jadi mereka tidak ingin online tapi harus di tempat TUK gitu loh, Prof. Sehingga memang kondisinya seperti ini gitu, Prof. Oh, jadi tesnya itu luring ya ini? Iya, luring, Prof. Ketemu luring. Apa yang harus disiapkan secara substantifnya itu? Jadi mereka mau nggak mau kan memang kan pertama itu kan, Prof, yang masalahnya penguasaan konten yang mereka kuasai sebenarnya lulusannya misalkan dari matematika ya memang matematikanya, tapi kalau misalkan terkait tentang ilmu kematematikaannya sih, Prof, untuk itu penguasaan kontennya pasti di bidangnya ya, Prof. Ya. Nah, yang lebih ini lagi adalah kemampuan dasar literasi dan numerasi. Mereka juga saya pikir juga sudah terbiasa dengan hal-hal ini juga banyak, Prof. Jadi bahwa misalkan beberapa kemampuan literasinya mereka nanti ada numerasinya nanti akan diuji di sini, Prof. Gitu. Mereka banyak
sudah banyak sih pengembangan itu, banyak instrumennya yang banyak di itu dari yang ANBK itu loh, Prof. Oke. Ya, lalu kemampuan seperti misalkan saja yang menunjukkan profesionalisme guru seperti apa persoalan pedagogi itu nggak dites sama sekali. Belum, Pak. Jadi masih konten saja sih. Nanti Oke. mungkin nanti pada saat yang wawancara setelah dia lolos dari sini, nanti akan diwawancarakan tuh, pasti nanti mereka tuh terkait misalkan kamu kenapa mau jadi guru, pasti ditanyakan ininya, motivasinya menjadi ingin daftar menjadi guru itu apa gitu, Prof. Mungkin lebih digali passionnya gitu loh, Prof. Kenapa memutuskan untuk jadi guru gitu sih, Prof. Oh, jadi ini yang awal-awal ini adalah merupakan tes mengenai substansi bidang studi, betul nggak? Betul, iya, Ya, betul. Substansi bidang studi. yang konon itu terdiri dari berapa? Skenario yang pertama ini 18 bidang studi atau berapa, Rob? 17, Oke, Prof. 17. Seperti misalkan saja matematika, IPA, IPS, misalkan sosiologi, segala macam Iya. itu. Iya, betul. Jadi para pendengar yang sudah lolos, yang Anda adalah sudah mendaftar, lolos seleksi administrasi yang jumlahnya 35.000, Rob, berapa? Iya, betul. Nah, sekitar 35.000 itu Anda harus benar-benar menguasai substansi. Ada substansi itu adalah materi yang harus nanti menjadi bahan ajar dari ketika orang akan menjadi guru. Nah, tesnya itu modelnya apa? Itu boleh nggak diberitahukan? Misalkan apakah? Boleh, ya. Nanti disiap-siapkan saja sih. Jadi nanti ada tes penguasaan konten, itu nanti tertulis, Prof. Nanti ada waktu pengerjaannya kurang lebih ada sekitar nanti kurang lebih 90 menit, Prof. Mungkin beberapa soal gitu ya, antara terus nanti dikerjakannya di tempat TUK. Sistemnya sistem CAT ANBK yang kemarin mungkin tanya-tanya ada dengan adik-adiknya atau apa, bagaimana sih yang CAT ANBK itu seperti apa sih gitu yang berbasis itu yang tes penguasaan konten. Nah, sedangkan untuk yang kemampuan literasi dan numerasi itu 60 menit, Prof. Jadi ini agak lama sih ya. Kurang lebih 150 menit untuk 2 kali tes mereka untuk mengerjakan soal itu gitu, Prof. 90 menit yang literasi dan numerasi itu. Enggak, tes penguasaan konten itu 90 menit. 90 ya. Terus yang literasi dan numerasi 60 menit. 60 menit. Literasi numerasi itu 60 menit itu dipisah atau satu rangkaian? Jadi satu kali tes. Iya, satu rangkaian jeda sih, Prof. Jeda, Prof. Rencananya jeda. Jadi setelah tes penguasaan konten dulu, jeda, istirahat, habis itu nanti dia masuk lagi untuk itu. Itu tesnya computer based test atau paper pencil? Komputer based, Prof. Oke, jadi saudara-saudara harus juga paham, harus punya literasi bagaimana mengoperasikan komputer. Saya kira ini enggak masalah, saya kira, karena sudah S1 ya. Jadi betul. Ya, tapi saya nggak tahu kalau perangkatnya itu beda. Di rumah misalnya pakai Asus, di sana pakai IBM, misalnya jangan-jangan mereka agak gagap. Diberi orientasi nggak? Itu diberi orientasi untuk menggunakan perangkat itu. Kemarin memang di tryout sih, Prof, cuman ini saja tryout beberapa saja sih ini memastikan bahwa itu bisa dilakukan gitu sih, Prof. Oke, memastikan bahwa itu semua S1 paham akan hal itu. Iya, sudah diuji petik gitu ya namanya ya, itu mengenai. Makanya maksud saya terkait dengan misalkan yang belum itu, Prof, ditanya dengan adik-adiknya gitu yang kemarin ngikut ANBK seperti apa sih ininya gitu, CAT ANBK-nya itu gitu. Kan dengan sistemnya memang kita pakai, kita numpang di Pusmendik ini, Prof, untuk yang tes yang ini. ANBK maksud kamu apa? Asesmen nasional itu? Iya, asesmen nasional berbasis komputer itu. Komputer. Iya, enggak, maksudnya pakai fasilitas itu, Prof, kalau mau melihat seperti itu gitu. Ininya model ini tesnya gitu loh. Oke.
Artinya kan nggak bisa tanya ke adik-adiknya, adik siapa itu? Itu Iya, enggak, maksudnya ininya apa sih namanya kalau misalkan kita kan kalau belum pernah tahu kan yang CATMBK itu kan pasti dia akan meraba-raba seperti apa gitu sih, Prof. ya Mungkin nggak ada tutorial seperti di P3K itu, Rom, itu. harusnya nggak ada, tapi kayaknya belum ada sih, Prof, kayaknya. Oke, jadi memang jadi saudara-saudara yang sudah lolos tes administrasi, Anda harus menguasai betul bagaimana cara mengerjakan tes berbasis komputer. Paling tidak ya ngerti literasi pengoperasian hardware komputer itu. Nah, itu ketika menggunakan komputer itu, gimana mengantisipasi PLN mati, Rob? Jadi kan memang kita kan di tempat TUK yang sudah berpengalaman sih, Prof. Mudah-mudahan antisipasi hal-hal tersebut juga sudah teratasi. Jadi memang sudah teruji lah. Tidak mungkin ada power supply atau apa yang memang maksudnya kayak gitu. Ya, oke. Untuk Kalau dari 35.000 ini yang lolos tes substansi, maka dia akan melenggang untuk dilakukan tes wawancara. Betul nggak? Betul, Prof. Itu kapan tes wawancaranya? Tes wawancara nanti di bulan Agustus, Prof. Di bulan Agustus. Kalau wawancara tentunya itu juga luring, face to face. Enggak, kalau yang wawancara nanti konsepnya malah daring, Prof. Menggunakan Zoom atau Google Meet atau yang lain. Ya, oke. Oleh karena itu, saudara, nanti yang lulus, Anda yang lulus tes substansi, supaya ada uji coba perangkat Anda di rumah, supaya bisa untuk berkomunikasi untuk teleconference, baik melalui Zoom, Google Meet, apapun. Sehingga Anda tidak mengalami kendala itu. Nah, setelah lolos wawancara, lalu kemana lagi? Ya setelah wawancara nanti ditetapkan, nanti kita scoring, kita ada nanti passing grade atau penetapan yang lolos sih, Prof. Setelah itu nanti kita umumkan dan nanti mereka akan lapor ke LPTK masing-masing untuk lapor untuk menjadi mahasiswa PPG itu. Iya, biasanya masih pakai daring, Prof. Ini kan masih pakai sistem seleksinya ini terintegrasi gitu, Prof. Sampai terus. Jadi memang jangan lupa misalkan user passwordnya itu jangan sampai lupakan dengan masih yang dengan sistem yang kemarin daftar gitu ya, Pak. Oh ya, itu penting itu. Jadi saudara jangan sampai lupa password. Kalau perlu ditulis di telapak tangan, di kantong, di kertas, pokoknya harus double lah. Karena kalau password itu lupa, itu kiamat itu. Karena kan ada fasilitas lupa password di situ. Ada nggak? Ada. Oh ada, ya oke lah, ada. Jadi jangan panik kalau gitu. Tapi kalian harus tahu bagaimana prosedur lupa password. Harus tahu OTP masukkan dan konfirmasi dan sebagainya. Nah, pertanyaan terakhir, Dr. Romi. Ini kalau tidak lolos tes substansi, lalu apa? Ini berarti pulang. Ya, jadi dia audisinya tidak lolos, sehingga dia harus menunggu tahun depan kalau daftar lagi, gitu kan? Ya, betul, Prof. Jadi ada kesempatan untuk tahun depan untuk ikut lagi nanti di kegiatan yang sama. Tapi ingat, jangan sampai kalau misalkan mau ikut PPG Prajabatan jangan terdaftar dulu di Dapodik. Kalau nanti terdaftar di Dapodik dianggap sudah menjadi guru, sehingga ini memang yang PPG Prajabatan model baru ini adalah betul-betul memang fresh graduate dan belum punya pengalaman tentang untuk mengajar gitu. Iya. Nah, otomatis dia kan nggak akan di Dapodik. Bagaimana dia masuk Dapodik kalau tidak jadi guru honorer misalkan, Om? Ya, tapi tetap ada yang memang mereka sudah terdaftar gitu. Makanya itu sistem menolak sih, Prof. Banyak sih yang memang itu juga terkait itu juga jadi masalah juga. Mereka
banyak di media sosial kami menanyakan itu, wah saya kan sebenarnya belum punya NUPTK, tapi terdaftar bahasa di syarat dan ketentuan itu terdaftar di Dapodik itu, Prof. Oke, ya. Oke, ini yang perlu pengetahuan yang sangat substantif ini. Jangan sampai terdaftar di Dapodik. Kalau ada terdaftar, dianggap sudah memiliki pekerjaan, tidak memenuhi syarat PPG Prajabatan. Kalau sudah terdaftar, tentu saja PPG dalam jabatan, ya kan, Rom? Ya. Betul. Ya, oke lah. Begitulah para pemirsa Suyanto.id yang punya kemenangan, cucu kasih tahu bahwa melihat konten ini supaya siap untuk tes menjadi calon mahasiswa PPG Prajabatan. Terima kasih Dr. Romi atas kesempatannya bisa memberi informasi dan penjelasan kepada calon peserta tes. Mudah-mudahan sehat walafiat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih.